Nah ini ada 10 SKS nih gitu ya. Mbak, next lanjut aja. Oke, nah kalau misalnya kita lihat, kalau tadi itu udah ada perubahan paradigma, saat ini pertumbuhannya luxury brand gitu ya. Coba kita lihat pertumbuhannya gitu ya. Pasar barang mewah bekas memiliki nilai 40 miliar secara global nih. Gitu, artinya ini juga bisa digunakan sebagai aset investasi salah satunya gitu. Tapi bagaimana memilih barangnya dan lain-lain itu Mbak Marissa jagonya gitu kan ya. Kalau saya mau memastikan bahwa salah satu trust branded ini bisa digunakan untuk investasi. Bahkan waktu saya dengan membantu di event sebelumnya, ini bisa digunakan salah satu strateginya adalah untuk mempersiapkan dana pendidikan anak. Kalau anaknya masih kecil, sekolahnya nanti 10 tahun yang akan datang, ini juga bisa gitu ya. Oke, kemudian kenaikan rata-rata luxury brand gitu ya mencapai 15-20% per tahun. Makanya tadi Mbak Marissa bilang bahwa pada saat COVID-19, siapa bilang penjualannya turun? Karena kita di rumah itu bosan gitu ya, tangannya scroll, nggak bisa kemana-mana, akhirnya pembelian juga makin meningkat. Kenapa? Karena ada rasa bahagia tersendiri, karena waktu 2020 sampai 2022 bahagia itu mahal, betul nggak? Gitu ya. Jadi untuk menjaga kesehatan mental dengan beli ini aja udah bisa menaikkan imun kalau kata Mbak Fenya gitu ya. Oke. Nah, kemudian saat ini 70% konsumen menyukai aspek berkelanjutan dari konsumsi barang bekas. Tadi Mbak Marissa juga udah spill gitu ya, bahwa keuntungannya adalah kita bisa pakai dulu gitu ya. Kemudian kita bisa lakukan penjualan kembali, tapi dengan catatan gitu ya, pada saat kita memang membeli barang tersebut, kemudian nanti sewaktu-waktu memang kita tujukan ada untuk dijual kembali gitu ya, maka dalam proses penggunaan sehari-hari itu juga harus dijaga, nggak sembarangan naruhnya. Contoh, saya punya teman, saya sering ngomongin ini ya Mbak Marissa sama Mbak Zara. Pada saat saya lagi habis kumpul-kumpul gitu ya sama teman-teman, kemudian hujan, saya ngedrop dong dia, ngantar teman saya gitu ya ke rumahnya. Anaknya turun lari aja gitu gitu ya. Kemudian teman saya ini turun dengan bawa payung, bukan dia yang dipayungin, tapi tasnya yang dipayungin. Tepuk tangan dulu dong. Ya, sampai tasnya lah yang dipayungin, betul nggak Ci? Ya kan takut jamuran sih. Kalau anak sama gue sakit itu obat warung aja gue masih bisa sembuh katanya gitu ya. Tapi kalau tas gue rusak Krista itu harganya langsung drop katanya. Betul nggak Mbak Marissa? Ya, itu pengalaman terunik buat aku. Jadi aku baru sekali melihat teman aku sendiri. Karena kenapa? Dia punya story dari pembelian barang tersebut, gitu ya. Ya, katanya ada DNA-nya tadi gitu. Nah, jadi kalau ditanya pertumbuhannya seperti apa, pertumbuhannya besar sekali teman-teman. Yuk next lanjut.